skor sementara terbaru hingga detik ini karena munculnya itu Mas RK yang body jadi 3 sama ya seri ya sampai sini paham ya. Lelaki mana lagi yang bisa aku percaya. Hola netizen yang tercinta, viral di media sosial kasus perselingkuhan yang menimpa selebgram asal Tulungagung Melissa Zara. Kabar ini berembus setelah Melissa membongkar tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya. Perlakuan KDRT didapatinya setelah suaminya terpergok berbalas pesan mesra dengan pria lain. Ingin meminta penjelasan suaminya tersebut, Melissa justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Suami tersebut berinisial RK diduga menyukai sesama jenis. Dalam konferensi pers live dengan kuasa hukumnya di Instagram @melissazara beberapa waktu lalu, Melissa mengaku mendapatkan kekerasan pada leher dan lengannya hingga dijambak. Setelah kejadian itu, Melissa mendapatkan trauma mendalam sehingga ia harus mengunjungi psikolog. Pihaknya juga telah melaporkan KDRT ini ke pihak kepolisian dan tengah diproses. Kuasa hukum Melissa, Fitria Ernawati mengatakan, awal mula kejadian ini ketika Melissa mengetahui chat mesra dari pesan Instagram antara suaminya dan seorang pria berinisial O. Pria yang melakukan pesan teks dengan suami Melissa diduga seorang laki-laki yang dulu menjadi saksi nikah mereka berdua. Hal ini membuat geger media sosial karena suaminya tersebut diduga LGBT. Mengenai suaminya yang ternyata penyuka sesama jenis, Melissa mengaku tidak pernah menaruh kecurigaan apapun sebelum menikah. Namun usai resmi menjadi pasangan suami istri, Melissa Zara merasa suaminya sering kali berbincang mesra dengan pria lain melalui chatting. Melissa juga sempat mendapati suaminya itu tengah berada di sebuah hotel bersama pria lain. Pernikahan RK dan Melissa berlangsung pada September 2022. Usai 2 bulan menikah, Melissa mencium aroma perselingkuhan suaminya. Yang lebih memilukan hatinya, suaminya berselingkuh dengan laki-laki. Oleh sebab masih adanya rasa cinta, dia berusaha mempertahankan pernikahannya. Hingga pada insiden KDRT, Melissa mantap untuk menyudahi rumah tangga bersama RK. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tulisan ini pasti udah berkali-kali lewat di FYP kalian, tapi kalian nggak tahu kasusnya gimana. Sini gue bahas. Jadi semuanya itu berawal dari Instagramnya Melissa Zara, di mana dia itu membongkar kalau misalnya suaminya itu melakukan KDRT terhadap dia. Ini adalah foto mereka berdua ya teman-teman. Mereka berdua ini terkenal di Jawa Timur karena mereka sama-sama selebgram gitu. Yang satu punya usaha banyak, terutama di Kediri. Yang satu adalah selebgram gitu di Tulungagung. Masalahnya berawal dari si istri yang memergoki katanya suaminya itu ber-DM-an dengan laki-laki dan menggunakan bahasa yang mesra. Terus habis itu istrinya yang berusia 31 tahun ini mempertanyakan hal tersebut kepada suaminya, tetapi malah dipukuli. Dipukulinnya itu sampai yang brutal gitu, dimana si istrinya ini katanya dijambak, terus habis itu juga dijedokin, dan juga kuku suaminya ini menancap di kulitnya si Melissa sampai berdarah. Nah, karena mengalami hal tersebut, akhirnya si Melissa ini melaporkan suaminya kepada kepolisian gitu, dan sudah bermediasi di tanggal 27 Juni 2023. Nah, tapi si Melissa ini memutuskan untuk tidak berdamai dan juga akhirnya dia berbicara di sosial media mengenai hal tersebut. Sampai saat ini kasus mereka masih berjalan dan kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Disclaimer dulu, gue itu tidak membenci orang yang menyukai sesama jenis. Menurut gue, mereka juga manusia seperti kita dan juga harus diperlakukan dengan baik. Tapi yang gue benci adalah ketika mereka itu merugikan orang lain, dimana ini kan sebenarnya suaminya menyukai sesama jenis gitu ya. Kenapa suaminya itu memutuskan untuk menikah? Udah gitu, setelah menikah malah melakukan KDRT gara-gara ketahuan chat dengan lelaki yang dia sukain. Gara-gara kasus kayak gini, akhirnya nanti kedepannya makin banyak orang yang menjadi takut untuk menikah. By the way, gimana tanggapan kalian terhadap kasus ini? Tulis kolom komentar ya. Gue rasa ini salah satu alasan kenapa orang-orang zaman sekarang tuh males nikah, terutama cewek. Kayak gimana lagi gitu, lu bisa menemukan laki-laki yang memang benar-benar tepat buat lu gitu. Oke lah, mungkin dia bukan kaum pelangi misalnya gitu, tapi mau kondo, nggak mau kerja, males, suka KDRT. Begitu dapat yang ganteng, kelihatannya bertanggung jawab, terus mapan pula, ternyata sukanya sama sesama. Jadi kejadiannya Mbak Melissa ini dia memergoki bahwa suaminya ini chat mesra sama seorang laki-laki yang ternyata laki-laki ini cukup dekat dengan keluarga mereka gitu. Dan dia mendapati bahwa si suaminya ini udah check-in bareng. Nah, ketika si Mbak ini menemukan fakta itu, yang terjadi adalah Mbak ini malah ya gitu di KDRT sama si suaminya ini.
gue jadi miris ya. Gue melihat kasus ini tuh kayak gue mencoba untuk melihat dari kedua sisi ya. Kalau yang sisi cewek yang pertama tadi udah gue ungkapkan lah ya, maksudnya betapa sulitnya zaman sekarang para wanita untuk mencari pasangan yang benar-benar pas gitu buat. Tapi begitu pula laki-laki berarti ya di zaman sekarang ini. Aku rasa karena memang ya situasi, tuntutan sosial dan yang lain-lain memaksa ya para kaum pelangi begitu untuk mencoba menutupi jati dirinya dia dengan menikahi lawan jenis yang sebenarnya mungkin dia nggak srek gitu. Cuman please lah, itu nggak adil banget. Gue sendiri juga ada sih beberapa kenalan gue, teman-teman gue yang kayak gitu. Tapi gue nggak menemukan jawaban yang pasti kenapa mereka pada akhirnya end up menikahi wanita gitu. Mungkin kalian yang tahu jawabannya bisa share di sini, sama-sama diskusi. Karena ini menjadi sebuah, makin kesini ya, menjadi sebuah permasalahan yang jadi lumayan umum begitu. Ketika istri mergokin suami sama laki gitu. Kan sekarang yang pada nikah jadi parno ya, kalau misalnya suaminya punya kayak teman deket, bener teman atau enggak gitu, ya enggak? Kayak parno gitu loh jadinya. Mungkin ini pandangan dari aku sendiri, karena bahwasanya aku sudah berdamai dengan diri aku sendiri kayak gitu. Bahwasanya aku sudah menyadari bahwa aku itu tidak bisa untuk membuat suatu hubungan yang normal kayak gitu, kayak gue gay kayak gitu. Ya udah, sadar diri aja gay kayak gitu. Berpikir ke depan aja kayak gitu. Gimana nanti ibu kalian kayak diginiin gitu. Lebih baik kalian jujur aja atau kalian jangan menikah kayak gitu. Pikirin juga perasaannya si perempuan kayak mana kayak gitu. Jadi ibarat kata ya, kalau kalian menikah untuk menutupi status kalian dan kalian punya anak, dan suatu saat nanti anak kalian itu mengetahui bahwasanya kalian punya pengalaman kayak gini gitu, mikir kayak ke situ. Dan juga pikirin perasaan perempuan, gimana ya, kayak merasa dimanfaatin kayak gitu. Ya udah, lu berdamai aja sama diri lu sendiri. Kalau emang bener dan juga emang lu nggak bisa nikah, ya udah nggak usah, daripada lu nyakitin perasaan orang lain. Aduh, calm down. Gimana ya, kalian tuh harus, sumpah gue kesel banget gue lihat kayak gini, sumpah anjir. Seorang selebgram dianiaya oleh suaminya sendiri karena mergokin suaminya ini selengki sama cowok. Bahkan yang menjadi selengkiannya suaminya itu adalah cowok yang dulunya menjadi saksi nikah mereka berdua. Rusak. Jadi awalnya si selebgram ini mergokin suaminya chat mesra-mesraan sama cowok lain lewat DM IG. Selebgram ini pun menanyakan chat itu ketika berada di dalam mobil. Bukannya dijawab, si selebgram ini malah dipukulin dan dijambak sampai si selebgram ini mengalami memar dan luka-luka. Akhirnya si selebgram ini pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Aduh, ini kasus ampun dah. Jadi tuh sebenarnya si suaminya ini nikah cuma buat nutupin kalau dia itu sebenarnya belok dong ya. Udah gitu KDRT pula lagi. Aduh, rusak. Udah gak heran sih sebenarnya. Jadi makanya selama ini banyak wanita yang mengutamakan karirnya daripada nikah di usia muda. Soalnya untuk kejadian seperti ini mereka membuat trauma jadinya. Sebenarnya laki-laki tersebut kalau sebenarnya naluri kaum pelangi tersebut nggak akan pernah hilang. Jadi bagaimanapun caranya, kau maupun di ruqyah kah, mau menikah kah, atau mau taubat kah, perasaan itu nggak akan pernah hilang. Saya jamin, perasaan itu nggak akan pernah hilang. Mereka nikah itu cuma untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya. Jati mereka sebenarnya itu tetap yang itu, nggak bisa dirubah. Bagaimanapun caranya, udah berapa kali pun kau di ruqyah, tetap perasaan itu akan tetap ada. Jadi untuk pernikahan seperti itu cuma formalitas sebenarnya. Tapi perasaan mereka tetap ke pelangi. Jadi buat kaum wanita hati-hati, buat kaum wanita hati-hati aja untuk memilih pasangan gitu. Jadi jangan berharap mereka itu akan berubah. Mereka tidak akan berubah. Mereka cuma bisa mengendalikan diri, tidak untuk berubah, ya. Dari kasus selebgram yang satu ini, gua pengen komen ya. Komen sedikit menggelitik gua. Karena gua lihat ini adalah orang dekat sama lelaki ini. Biasanya ini terjadi
bukan yang LGBT ini yang ngerebut wanitanya, tetapi wanitanya ngerebut LGBT. Terkadang mereka adalah pasangan hompimpa aligahom gambreng seperti ragil, pengen mendapatkan keturunan. Akhirnya dia merencanakan dengan pasangannya, berhubung ada perempuan yang mengejar dia dengan polos, dan perempuan ini polos, cantik lagi, dan mereka manfaatkanlah perempuan ini untuk dikawinin, untuk dinikahin sebagai alat pembuahan agar mendapatkan sebuah keturunan. Karena tuntutan di Indonesia, lelaki atau wanita dewasa harus menikah. Kalau tidak menikah, banyak pertanyaan dari tetangga, kapan nikah, kapan kawin, kapan punya anak. Nah, beginilah terjadi. Wanita jadi korban, dan gua mencium bau di sini. Bukan wanita yang jadi korban, malah lelakinya ini adalah korban lakor. Perempuannya merebut pasangan dari LGBT ini, dan karena si perempuan ini polos, tidak memahami antara pertemanan dan hubungan pacaran, hubungan pasangan, dan mungkin dia pikir ini adalah hubungan yang lumrah antara pertemanan pria dewasa dan pria dewasa, padahal sebelumnya mereka adalah pasangan suami istri juga yang pengen dimadu sama kamu. Jadi kamu terlalu polos, jadi banyaklah bergaul sama para cowok. Ya, kalau banyak bergaul sama cong, pasangan mencium bau-bau hompimpa aligahom gambreng, teman kalian bakal kasih tahu. Tetapi terkadang teman yang lagi jatuh cinta dikasih tahu pun susah mendengar, dan akhirnya menikahlah pasangan ini. Nanti dapat ani-ani sekoci, dan mereka kalau tidak sanggup lagi dengan wanita ini, cermai, dan pasangan LGBT ini telah mendapatkan keturunan dari wanita ini, dan misi berhasil. See you, goodbye. Jadi itu katanya ada selebgram ya, gue nggak tahu siapa, nikah sama Boti. Jadi ini katanya fotonya mereka waktu nikah, dan ini si selingkuhan cowoknya ini nih jadi saksi pernikahannya. Mungkin kalau lihat dari tatapan matanya dia aja tuh kayak seolah-olah mengartikan, bagus lah buat nutupin kita. Sebenarnya berita kayak gini tuh udah bukan berita baru, ini kayak udah lagu lama aja gitu. Di mana-mana tuh banyak, cuman karena ini selebgram dan akhirnya viral aja gitu. Gue tuh udah banyak banget dengar cerita yang mereka itu kerja di tempat yang mana banyak pejabat artis yang datang, which is duitnya banyak gitu ya. Dan mereka itu punya gadun, tapi gadunnya itu ya bencong atau boti itulah, tapi banyak duit. Dan yang jadi cowoknya ini, dia tuh katanya artis juga selebgram gitu, dan istrinya tuh selebgram juga, bahkan kerudungan kayak Islamia banget lah. Maksud gue kalau lu emang boti, lu pelangi, janganlah maksain diri nikah buat nutupin doang, kasian istri lu. Tapi pesan gue juga buat istri-istri ya, lu pahamin dikit lah cowok lu yang mau jadi calon suami lu. Masa lu gak bisa nilai sedikit pun dia kayak gimana? Ya kalau misalkan yang apa sih istilahnya topnya ya, apa yang jadi cowoknya itu mungkin gak gitu kelihatan, tapi kalau boti itu pasti kelihatan, ada pasti ngondek-ngondeknya dikit. Ini serius ya, gue bukan ngarang atau kayak gimana-gimana sama orang, tapi gue gak tahu kenapa tiap gue ketemu orang ya di tempat baru yang gue gak kenal, kalau misalkan kayak rambut pirang dikit lah, atau kayak agak putih, kayak masker gitu, gue kayak udah seuzon aja gitu loh, jangan-jangan nih orang pelangi. Ya gue tahu emang belum tentu gay gitu, cuman gue juga yang kayak gini aja, yang udah kelihatan kayak fuckboy aja masih sering dianggap gay gitu. Cuman itu jadi pandangan jelek yang ya berusaha gue perbaikin juga sih, karena memang beberapa oknum dari si gay-gay ini suka agresif gitu. Itu yang bikin gue agak takut jujur.